Hasil impresif tes Sepang membuat Marc Marquez semakin yakin dengan performa motor Ducati 2025. Hal ini juga dilontarkan Francesco Bagnaia yang akhirnya berguru kepada Marc Marquez dalam pengembangan Ducati. Fabio Quartararo bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati setelah tampil mengesankan sepanjang tes Sepang 2025. Untuk lebih jelasnya informasi ini akan kami ulas dalam video berikut ini. Tes Sepang akhirnya membuat Marc Marquez tersenyum lebar setelah dirinya mampu konsisten di papan atas. Bahkan rider 32 tahun itu semakin optimis jika ambisi dirinya juara dunia ke-9 akan tercapai musim ini. Bahkan Marc Marquez menorehkan rata-rata waktu simulasi sprint race yang impresif, yakni di kisaran 1 menit 57 detik. Hal ini tentu membuat Marc Marquez semakin percaya diri menghadapi musim baru 2025. Marc Marquez menegaskan bahwa dirinya sudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk mentas bersama Ducati Lenovo di MotoGP musim ini. Marquez membicarakan soal penampilannya usai menjalani tes pramusim 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Tes itu diketahui digelar selama 3 hari sejak 5 hingga 7 Februari 2025. Marc Marquez pun mendapat bekal positif dari tes pramusim tersebut. Dia mengaku sudah mengantongi catatan apa saja yang diperlukan Ducati untuk mentas di MotoGP 2025. Dalam tes pramusim itu sendiri, Marquez mengakhiri pengujian di posisi kelima. Pembalap Ducati itu tertinggal lebih dari setengah detik dari pembalap tercepat. Kini dia puas dengan penampilannya. Saya senang karena kami melakukan semua yang ada dalam jadwal. Jadi kami bekerja dengan sangat baik, ucap Marquez dikutip dari Motorcycles. Saya kurang lebih mengerti atau saya yakin saya mengerti apa yang kami butuhkan. Namun dalam 4 hari kami akan melakukan pengujian lagi di sirkuit lain dan kami akan memastikannya kembali, lanjut Marquez. Kemudian, Marquez juga menyoroti dominasi Ducati di MotoGP pada tahun lalu. Dalam tes di Sepang, pembalap tim satelit Ducati, Alex Marquez pun keluar sebagai tercepat. Menurut Marquez, hal ini tentunya jadi bekal positif Ducati. Tak ayal, dia optimis timnya bisa berkiprah fantastis lagi musim ini. Masalah bagus yang dihadapi Ducati adalah kami memulai dari dasar yang memenangkan 19 dari 20 balapan. Jadi ini adalah sesuatu yang sulit ditingkatkan dan Anda harus sangat yakin bahwa itu lebih baik, ucap Marquez. Karena Anda tahu bahwa dengan motor musim lalu Anda dapat memperjuangkan kejuaraan 100%. Jadi, itulah mengapa kami mencoba banyak hal, karena bukan hanya mesinnya, bukan hanya aerodinamisnya, tetapi banyak hal kecil, lanjut Marc. Hari ini kami lebih banyak mengerjakan detail-detail kecil, mencoba memahami dengan tepat bagian mana yang lebih baik dan bagian mana yang lebih buruk. Tutup pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Di lain sisi, performa impresif Marc Marquez ternyata juga menyita perhatian dari murid Valentino Rossi sekaligus tandem Marc Marquez, yaitu Francesco Bagnaia. Banyak diragukan bakalan rukun, nyatanya duet Bagnaia dan Marc Marquez malah terlihat sangat mesra pada tes MotoGP Sepang. Bagnaia tak segan berkali-kali menghampiri garasi Marc Marquez untuk berdiskusi tentang motor Ducati Desmosedici GP25 yang akan dikendarainya di MotoGP 2025. Bahkan Bagnaia tak segan melempar pujian soal rekan setim barunya itu, yang merupakan musuh bebuyutan gurunya sendiri, Valentino Rossi. Kemesraan Bagnaia dan Marquez ini jelas akan membuat Rossi yang sejak awal selalu memberikan peringatan menjadi semakin kepanasan. Pembalap bernomor 63 itu menyebut bahwa Marquez sangat berbeda dengan rekan-rekan setimnya sebelumnya.
Bagnaia merasa sehati dengan juara dunia 8 kali itu, terutama dalam pengembangan motor baru Ducati. Rider Italia tersebut mengungkap bahwa Marquez benar-benar punya kritik dan masukan yang sama persis di semua area dengannya. Jujur saja, ini tak dapat dipercaya. Untuk pertama kali dalam karirku, aku punya perasaan sama persis dengan rekanku, kata Bagnaia. Itu sangat luar biasa karena dapat membantu para insinyur, jelasnya dilansir Motorsport. Di sisi lain, Marc Marquez pun mengiyakan perkataan Bagnaia, bahkan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada para insinyur. Paling sulit adalah karena GP24 dan GP25 sama-sama baru buatku. Jadi aku harus fokus dan presisi, ungkap Marquez. Aerodinamika mengubah segalanya, titik pengereman di tengah tikungan. Saat ini pendapatku sangat mirip dengan Bagnaia. Kami berdua punya feeling bagus dengan mesin baru, tapi juga punya pertanyaan sama, jelasnya. Jika melihat performa kedua pembalap Ducati ini, tentu ini adalah modal yang berharga untuk mengarungi musim baru MotoGP. Namun ancaman Ducati tetap akan datang dari pabrikan lain seperti Yamaha. Yamaha tampil impresif dalam tes pramusim Sepang yang digelar selama 5 hari itu. Lonjakan waktu Yamaha bahkan menyita banyak perhatian publik yang berani bertaruh jika performa Yamaha bisa jadi akan kembali tahun ini. Catatan waktu impresif itu dicetak pembalap andalan mereka, yaitu Fabio Quartararo. Fabio Quartararo mengakhiri tes MotoGP Sepang di posisi ketiga pada lembar waktu setelah membukukan putaran terbaiknya di sirkuit internasional Sepang. Pembalap Prancis itu sebelumnya hanya berada di kisaran 1 menit 57 detik di Sepang. Tetapi ia berhasil menembus 1 menit 56 detik pada tes minggu ini. Satu-satunya non-Ducati yang berhasil melakukannya. Sangat gembira, kata Quartararo di akhir sesi Jumat di Sepang. Putaran tercepat saya saat kualifikasi tahun lalu adalah 1 menit 57,5, jadi saya pikir selisihnya lebih dari 0,8 detik. Saya katakan bahwa dari 2019 ke 2024 kita akan meningkat 0,6 detik. Dan dari 2024 ke 2025 akan meningkat 0,8 detik. Tentu saja kita bisa bahagia. Kita harus tetap tenang, ini baru ujian, tapi menurutku ini cukup bagus. Tahun lalu dalam uji coba, Bagnaia mencatatkan waktu 1 menit 56,6 atau 1 menit 56,5. Dan kurang lebih itu adalah waktu putaran yang mereka catat tahun ini. Jadi saya rasa kami bisa cukup senang. Antusiasme Quartararo dengan kecepatan satu putarannya diperkuat oleh konteks tahun lalu, di mana kualifikasi merupakan bagian tersulit di akhir pekan bagi Yamaha. Yang terburuk tahun lalu bukanlah balapannya, jelas Quartararo. Terutama satu putaran tahun lalu yang menjadi masalah karena kami selalu memulai dari posisi sangat jauh di belakang dan sangat sulit untuk menyalip, ucap Quartararo.